Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taqiyuddin Ahmad Al-Aufa dari Paralel D angkatan 2023 NPM 2308 2010 135. Kali ini saya akan menjelaskan SWOT dari dua perusahaan, yaitu Amazon dan Shopee. Pertama, kita masuk ke analisis strength dari Amazon. Amazon adalah perusahaan atau merek yang terkenal. Amazon memiliki merek yang sangat kuat dan dikenal seluruh dunia sebagai salah satu platform e-commerce yang sangat berpengaruh. Kemudian diversifikasi produk. Amazon tidak hanya menjual produk fisik, tetapi juga menyediakan layanan seperti Amazon Prime, Amazon Web Service, dan Kindle yang menciptakan sumber pendapatan yang beragam. Kemudian ada infrastruktur logistik. Amazon memiliki infrastruktur logistik yang canggih, termasuk pusat distribusi dan jaringan pengiriman yang luas, yang memungkinkan pengiriman menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian selanjutnya, weakness atau kelemahan dari Amazon. Amazon masih bergantung kepada e-commerce atau online. Amazon sangat bergantung kepada bisnis e-commerce sehingga rentan terhadap persaingan yang semakin ketat. Kemudian ada risiko regulasi. Amazon akan memiliki kelemahan apabila Amazon menghadapi risiko regulasi yang meningkat terkait dengan praktik bisnisnya, seperti perlakuan terhadap penjual pihak ketiga di platformnya. Kemudian, kompetisi yang kuat. Amazon bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti Walmart, Alibaba, dan Google, yang dimana mereka ini bisa mengancam keberadaan Amazon sendiri. Kemudian masalah perlindungan data. Amazon harus menjaga keamanan data pelanggan yang sensitif, dan insiden kebocoran data dapat merusak reputasi Amazon sendiri. Kemudian kita punya opportunity dari Amazon sendiri. Yang pertama adalah pertumbuhan e-commerce global. Semakin berkembangnya zaman, pasar e-commerce akan ikut terus maju, yang kemudian memberikan peluang untuk ekspansi Amazon ke pasar baru. Kemudian inovasi teknologi. Amazon dapat terus mengembangkan teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan atau AI untuk menciptakan layanan baru. Kemudian ada ekspansi ke bisnis fisik. Sebenarnya di poin kelemahan tadi, di mana Amazon masih bergantung ke bisnis online, Amazon sebenarnya sudah memiliki solusi, yaitu Amazon Go dan Amazon Fresh, yang merupakan contoh dari ekspansi ke bisnis fisik, yang dimana bisnis-bisnis tersebut bisa terus dikembangkan. Kemudian ada ancaman atau threat yang bisa mengancam Amazon. Yang pertama, persaingan yang intensif. Persaingan yang ketat dari perusahaan besar lainnya dapat mengancam pertumbuhan Amazon. Kemudian regulasi yang ketat. Regulasi yang lebih ketat dapat membatasi praktik bisnis Amazon dan meningkatkan biaya kepatuhan. Kemudian perubahan preferensi konsumen. Perubahan preferensi konsumen, terutama dalam hal belanja online versus offline, dapat mempengaruhi bisnis Amazon. Selanjutnya, kemungkinan krisis logistik. Gangguan dalam rantai pasokan atau masalah logistik dapat mempengaruhi pengiriman dan kepuasan pelanggan. Kemudian kita masuk ke analisis dari Shopee. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan Shopee yang pertama adalah dapat diakses melalui web atau aplikasi, jadi pengguna bisa lebih fleksibel untuk mengakses Shopee sendiri. Kemudian ada fitur dan promosi menarik. Kita bisa lihat di Shopee ini promo itu sangat banyak, jadi itu sangat memikat pelanggan untuk terus menggunakan Shopee dibanding e-commerce yang lain. Kemudian ada model bisnis yang fleksibel. Model bisnis fleksibel ini berarti Shopee bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada weakness dari Shopee, yaitu yang pertama persaingan yang ketat. Banyaknya e-commerce lain, terutama yang ada di Indonesia, yang mampu menarik target dan menyediakan promo-promo menarik. Kemudian platform hanya ada di beberapa negara di Asia Tenggara. Adanya e-commerce yang global seperti Amazon dan eBay membuat Shopee kalah saing di kancah internasional. Kemudian pengelolaan logistik. Pengelolaan logistik harus dibuat efisien supaya memudahkan pengguna, dan pengguna ini bisa mencakup ke pembeli atau penjual. Kemudian ada opportunity atau peluang yang dimiliki Shopee. Pertumbuhan e-commerce di Asia Tenggara. Karena Shopee sudah
punya nama di Asia Tenggara, maka peluangnya hanya di Asia Tenggara. Tapi tidak menutup kemungkinan Shopee akan berkembang ke tingkat internasional. Kemudian ekspansi ke berbagai negara. Sekarang Shopee sudah ada di termasuk di Asia Tenggara sendiri. Tetapi selain itu ada juga di tempat lain, misalnya India, Taiwan, dan Meksiko. Kemudian inovasi teknologi. Di zaman yang semakin modern ini, marketplace sangat cocok untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki sistem yang mudah untuk digunakan. Kemudian ada threat atau ancaman yang bisa diterima oleh Shopee sendiri. Regulasi dan kebijakan pemerintah. Peraturan pemerintah bisa saja sesekali merugikan perusahaan. Kita sudah punya contoh kemarin ada salah satu e-commerce di Indonesia yang ditutup oleh pemerintah. Kemudian pesaing yang kuat. Banyaknya e-commerce menjadi salah satu ancaman yang bisa diterima oleh Shopee. Kemudian ketidakstabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi berdampak untuk Shopee dan e-commerce lainnya, misalnya inflasi, kemiskinan, atau kecelakaan. Gangguan internet dan teknologi. Berhubung karena Shopee hanya bisa diakses dengan akses internet, maka gangguan internet akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan Shopee ke depannya. Baik, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan untuk kedua perusahaan ini adalah bahwa mereka memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar untuk masa depan, tetapi mereka juga dihadapkan dengan beberapa ancaman yang bisa justru melambatkan mereka dalam proses pertumbuhannya. Dalam kedua kasus, inovasi, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan pemahaman yang kuat terhadap preferensi konsumen akan menjadi kunci untuk keberhasilan masing-masing perusahaan di masa depan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.